Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam vlog acara Sandi atau Sandu. Sandi santai bersama Edi Hamdi, Sandu santai bersama Uday. Ya. Ya, karena ini satu vlog untuk dua konten. Insya Allah. Kita kenal Uday adalah pemuda dari Palestina, dari Gaza ya. Kemarin atau beberapa episode lalu kita pernah bicara Uday tentang Palestina, tentang Gaza, tentang bagaimana nikah di Gaza atau di Palestina. Sekarang Uday, saya mau tanya perbandingan peradaban. Tahu peradaban? Tidak tahu. Thaqafah. Budaya. Thaqafah. Peradaban budaya, thaqafah atau peradaban antara Indonesia dengan budaya Arab. Arab ya. Orang-orang Arab. Arab ini kan terdiri dari 22 negara. Ya. Pastinya peradabannya atau adatnya berbeda ya. Ya, banyak 22 negara itu budaya beda, dialek beda. Bahasanya satu, Arab ya. Bahasa satu. Ya, tapi dialek-dialeknya beda begitu. Dialek beda. 22 negara ya. Ya, tapi kita di Arab hampir jumlah orang-orang Arab mungkin kalau aku tidak salah 350 juta sampai 400 juta. Dan orang-orang Indonesia kalau aku tidak salah 280 juta. Ya, hampir 3 ya. Jadi hampir sama-sama Arab. Mungkin atau bedanya. Jadi satu Indonesia hampir menyamai 22 negara Arab. Ya, hampir begitu. Hampir ya. Ya. Tapi Indonesia satu negara. Arab, orang-orang Arab 22 negara. Ya. Karena di Arab juga ada negara-negara kecil. Seperti Qatar, seperti Bahrain, seperti Emirat, Oman, dan apalagi Djibouti, Jazirul Qamar, itu Lebanon juga, negara-negara kecil, Palestina juga. Ya, jadi mungkin saya pikir seperti Lebanon, seperti Jakarta saja. Udah ya. Salah satu yang berbeda kalau tidak salah, kalau saya memanggil nama orang. Misalnya Uday kan? Itu gitu. Boleh di Arab. Boleh ya? Ya. Jadi biasa saja. Biasa. Kalau Indonesia itu ada tata krama, ada akhlak, ada adab. Jadi saya lebih tua dari Uday. Uday panggil saya Pak Hamdi. Ya, tidak. Bukan. Harus pakai Pak. Di Arab. Di Arab kalau kita bukan panggil Pak tapi panggil Hamdi. Tidak. Itu tidak menghormati. Tidak menghormati. Abu Fulan yani. Anak saya. Anak anta yang pertama kita bilang Abu Al-Farabi. Ya begitu. Misal ayah aku namanya Mu'nis. Dan saya anak pertama untuk ayah aku. Nama aku Uday. Jadi kalau ada orang lebih kecil dari ayah aku, dia panggil nama ayah aku Abu Uday. Abu Uday, kata. Ya. Jadi cara memanggilnya saja sudah beda ya. Jadi manggil di Arab itu biasanya lebih memanggil nama anaknya, tapi dengan tambahan Abu, bapaknya. Misalnya saya putranya Syatiri, makanya Syatiri almarhum dipanggilnya Abu Hamdi karena anak yang pertama Hamdi. Betul. Dan ada lagi kalau saya punya om, saya panggil dia namanya yani hakada am. Misalnya aku namanya Muhammad. Kita panggil Am Muhammad, hakada. Am Muhammad. Tetap laki-laki ya, walaupun dia perempuan. Amti misalnya. Jadi nama si perempuannya tidak dikeluarkan. Disembunyikan. Ya, Am atau Ammati, hakada. Ammati Hamdi. Atau Abu Fulan, Abu. Jadi, atau Om itu Om ibu. Di bahasa Arab Om Uday. Uday, Ummi, ibu aku, begitu. Itu beda Indonesia. Ya, kalau Indonesia kan Ibu Siti.
Ya. Atau Tante Siti, Bunda. atau Bunda, Mami. Ya, banyak ya, sekali. Jadi betul. itu nama penghormatan di Indonesia, bedanya di situ ya. Iya, dan juga di Arab kalau ada orang tua, orang besar yani, kita panggil ya Syekh atau Haj. Oh, ada juga Haj ya. Haj Muhammad. Kalau orang sudah haji dan sudah tua, kita panggil ya Haj Muhammad. Haj Ibrahim. Haj langsung, bukan di sini Pak Haji. Iya, sini Pak Haji. Iya, di Arab Haj. Haj ya. Haj Muhammad, Haj Hamdi. Kalau sudah haji. Kalau sudah haji atau orang tua Haj juga. Walaupun belum haji. Ya, walaupun belum haji. Okay. Haj kalau perempuan Hajjah. Ya, Hajjah Maryam, Hajjah Isra, Hajjah begitu. Kalau laki Haj Muhammad, Haj Ibrahim. Begitu. Itu cara pemanggilan. Walau tidak haji. Oke, itu pemanggilan. Sekarang untuk menghormati penghormatan dia. Ya. Penghormatan. Kalau berjabat tangan, tahu berjabat tangan? Tidak. Salaman. Ketemu tamu gitu. Salamat. Karena corona kita tidak salam. Iya, maksudnya kan di Indonesia salaman, di Arab gimana cara apa namanya kalau baru bertemu? Kalau dari lama bertemu, itu yani yahdun namanya. Peluk-pelukan. Peluk-pelukan dan kiss-kiss yani. Kiss pipi ya. Oke. Dan yani hamimiyah yani. Aku bisiddah, sangat rindu. Itu di negara mana? Seluruh negara. Saya negara Arab. Di Sudan itu salamannya bukan begitu. Bagaimana? Kalau di Sudan, kalau sudah lama tidak ketemu biasanya pegang. Benar ya? Ingat kan? Anak belum tahu. Anak belum pernah Sudan. Oh, saya waktu di Sudan jadi waktu itu ahlan hamdi baru saya. Belum pernah. Di Sudan begitu. Iya, tapi kalau di Palestina, di Syria, di Lebanon, di Jordan, yani bil ahdan, apa namanya? Iya, pelukan, kiss, yani. Jadi buat mitra Muslim atau buat sahabat Edi Hamdi, sahabat Uday, cara bersalaman antar satu negara dengan negara lain berbeda-beda kalau saya lihat. Iya. Pertama Syam itu kan Palestina, Yordan, Lebanon, Syria itu Syam. Palestina ya, hampir sama ya. Hampir sama dialeknya dan budayanya juga. Salamannya juga sama. Ada lagi di Qatar, saya pernah di Qatar. Itu salamannya ada cium pipi. Ya, dan hidung. Ada cium hidung. Jadi hidungnya di. Ya, betul. Itu budaya mereka. Kita di Syam tidak. Itu budaya di Teluk ya, mungkin di Kuwait, di Oman, di Emirat, di Bahrain. Betul. Di Qatar dengan hidung. Kalau Indonesia beda. Apa? Lihat yang tua atau yang muda. Yang muda lebih menghormati yang tua, dia cium tangan. Jadi cium tangan. Itu adat pertama. Sekarang, Dan kalau sama-sama umur? Ya kadang-kadang salam begitu, salam tangan. Ada yang salam begitu, tapi biasanya merasa lebih mudah cium tangan, atau kadang-kadang yang muda yang tua suka benturan. Iya. Jadi penghormatannya dengan cium tangan itu mungkin mayoritas yang hidup di Indonesia ya. Dan ada juga beda dialek. Kalau dialek kita negara-negara Syam, Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Kita bagi dulu ya, ini Syam, ini Khalij, Teluk ya. Iya, ada beda di dialek. Kita di negara-negara Arab di Syam satu bahasa Arab. Oke. Tapi bahasa kita bukan sama Al-Quran Karim. Kita punya bahasa jalan. Bahasa pasaran namanya, pasaran. Iya. Bukan seperti Al-Quran Karim, fasih, fushat. Karena bahasa gaul lah kira-kira gitu ya. Bahasa gaul ya. Dan juga ada beda di dialek Saudi, dialek Emirat, dialek Qatar, dialek Palestina. Yani bukan satu dialek, tapi bahasanya satu. Bahasanya satu, dan kita semuanya bisa paham atas kita. Seperti inilah, seperti Melayu, ada Melayu Indonesia, ada Melayu Sumatera lah, kata Sumatera, ada Melayu Malaysia, ada Melayu Singapura, ada Melayu Brunei, ada Melayu Patani. Itu juga mungkin
satu bahasa tapi dialeknya Dan juga beda. Begitu. Apa kabar di Jakarta? Di Indonesia kaifa haluk? Ya, di Sumatera Minang Ba'akabah. Apa kabar? Ya. Di Indonesia saya, di Malaysia saya. Ada dialek beda. Iya. Di Arab juga ada begitu. Kaifa haluk? Umum. Ya. Semua orang Kaifa haluk? Atau kaif halak? Kaif halak. Atau كيف أحوالك أو شنو أحوالك أو شو أخبارك. Enggak, begini Dodai, harus dibedakan mana kaif halaknya Syam, mana kaif halaknya Teluk. Mesir lain lagi. Ya, ازيك. Kan apa kabarnya bukan kaif halak tapi ya, ازيك. di Mesir kita mereka panggil ازيك عامل ايه عامل ايه gitu. اخبارك ايه Akhbarak ada kayak Betawi gitu. Kemana gitu. Itu. Tapi kalau di Palestina di فلسطين شو أخبارك كيف حالك atau كيف حالك كيفك atau كيفك. Kalau di Qatar Ishlonak. Di Syria juga Ishlonak. Syria كيفك كيفك atau كيف حالك كيف حالك شو أخبارك كذا. وأيضا موجود يعني kata-kata lain misalnya ini table di bahasa Indonesia meja. Kalau di Palestina tabliyah meja. Nah, meja tabliyah. Ada orang-orang panggil tarabeza. Mesir ya. Tarabeza Mesir. Ada di Syria taula. Ya, taula atau taule. Ya, taule. Kalau aslinya taula. Ya kan? Taula. Yani satu barang ada banyak kata-kata. Begitu. Ya memang. Dan ini di Palestina ada dua nama, mkhadda atau gurna atau mkhadda. Di orang lain mungkin wisada dia bilang. Wisada. Iya. Di Qatar, Oman, Irak wisada ini. Kalau di Palestina mkhadda atau gurna. Jadi beda-beda. Ya. Indonesia juga beda-beda, apalagi kan Indonesia terdiri dari 17.500 pulau jazirah. Jujur ya. Banyak. Dan sukunya atau kabilah ya 714 kabilah. Suku-suku di Indonesia. Tapi bahasanya juga pasti banyak ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Bugis, Aceh dan sebagainya. Juga banyak. Tapi di Arab kalimat nasi lupa. Bahasa Arabnya apa? Lupa. Ana nasi. Bukan nasi makanan nasi. Makanan. Nasi ruz. Nasi sudah matang namanya apa? Apa sudah matang? Sudah bisa dimakan. Ruz. Nasi sebelum dimakan beras. Di bahasa Indonesia beras. Enggak, Arab. Saya tanya Arab. Ruz juga. Indonesia beda. Ya. Belum masak namanya beras. Ya. Kalau sudah matang nasi. Kalau kematangan bubur. Banyak padahal sama-sama nasi gitu. Kita kalau panggil ruz kalau ditumpuk lontong. Tapi isinya nasi juga gitu. Jadi nasi. Kalimat nasi atau ruz ini bisa 10. Betul. 10 nama. Ruz. Dan juga di bahasa Arab ada seperti tepung. Kalau sudah masak roti. Sudah ya. Di Arab tahin atau daqiq. Setelah sudah bisa makan khubuz roti atau aish orang Mesir ya. Aish. Ya. Misal lain di Arab kalau ada tamu. Duyuf. Ya, tamu. Kita cinta ini tamu, dia yani mahal, kita menghargai dia. Kita potong satu kambing gitu untuk menghormati dia, menghargai dia. Dan kita
bikin walimah atau yani al-azimah kata naqul, orang-orang datang, kita bikin party untuk dia, untuk menghargai dia. Kalau di Indonesia itu biasa saja, salam mungkin kita makanan nasi padang. Begini, kalau Indonesia, karena Indonesia sering silaturahmi. Oh, sering. Sudah mungkin 2 hari 3 hari. Tapi kalau memang sudah lama tidak ketemu, mungkin hampir sama dengan. Oh, hampir sama. Sama, cuma makanya mungkin tidak satu piring bersama-sama seperti di Arab. Kita pakai piring-piring kan. Iya. Di Arab kita biasanya, di Palestina juga, kalau satu keluarga ada 10 orang gitu, kita makan dari satu piring besar bersama. Semuanya pakai tangan-tangan atau kalau nasi atau macam lain, ada makanan di Palestina terkenal namanya fattah. Itu roti sama sup sama beras nasi di atas dan ayam atas, di atas ada ayam atau daging. Ya, kita semuanya pakai tangan-tangan di satu piring. Kalau di Indonesia setiap orang satu piring satu. Ya. Itu aslinya, tetapi Indonesia itu budaya. Ada juga budaya yang makan seperti acara maulid, itu makan juga satu sama-sama pakai tangan. Itu mungkin ngambil budaya dari Yaman, dari Arab ya, ada yang begitu. Tapi mayoritas memang orang Indonesia sudah modern, jadi makanya pakai piring satu-satu. Iya. Dan juga kita di Arab, kalau ada orang datang atas rumah kita, biasanya 3 hari maksimal dia tidur di rumah kita. Itu sunnah juga, dari betul. Sunnah, dan itu budaya 3 hari. 3 hari ya. Ya. Tamu dari luar ya. Iya. 3 hari untuk menghormati. Jadi kalau saya datang ke Gaza, saya tidak perlu ke hotel. Datang ke rumah. Iya, ke rumah aku 3 hari, free. Ke rumah teman. Ya, free, gratis. Jadi sudah 3 hari, nanti ke rumah temannya 3 hari. Iya, bisa. Ya? Jadi nggak bayar hotel. Iya, betul. Oke. Dan itu wajib atas kita kalau ada tamu datang ke rumah kita, harus dijamu. Ya, harus tidur, itu wajib. Kalau dia tidak mau tidur, itu dia tidak menghormati kita. Tapi begini Uday, saya pernah menginap di rumah kawan di Yordan. Ya. Di Yordan. Saya menginap di keluarga Yordan ini, ke kamar mandinya susah. Kenapa? Karena di dalam rumah itu kan ada perempuannya. Iya. Jadi si perempuan ketemu kitanya juga malu. Betul. Kita juga harus menghargai, sehingga nggak betah saya tinggal sama orang Arab. Iya, betul. Ya, kan? Tapi kalau ada lantai lain atau suite lain, itu santuy. Iya, tapi kan rata-rata orang Arab ya, kita tidak bisa ketemu dengan ibunya, dengan adik Uday, mungkin dengan istri Uday. Iya, itu adat kita, ya. Iya, adab dan luar biasa. Ya. Kalau kita yani ngobrol sama wanita, itu kan? Tidak boleh, kecuali untuk darurat saja. Kalau ada masalah, ada bertanya titik begitu bisa tanya. Tapi untuk santuy, untuk bebas itu tidak bisa, susah. Ya, semuanya yang 90% tidak boleh. Kalau di Indonesia bebas, santuy. Iya. Itu bukan semuanya begitu. Iya. Ada beda. Begitu di Indonesia ada beda, ada orang-orang yang laki-laki di satu tempat, perempuan satu tempat, jalur, ada tidak campur-campur begitu. Ada orang-orang di Indonesia begitu. Tapi udah hati-hati ya. Kalau di Indonesia jangan suka pegang kepala. Apa itu? Oh, kenapa? Di Indonesia itu pegang kepala itu bisa marah. Oh, marah? Ya, tidak bagus. Kalau di Arab itu bebas kan? Bebas, itu untuk apa? Untuk, mungkin itu untuk yani ar-rahmah. Iya, tapi itu yang tua terhadap yang muda. Nah, iya. Tapi kalau yang muda pegang kepala yang tua itu tidak boleh, tidak sopan. Kalau di Arab kan pantat, tidak boleh. Iya kan? Ya, tapi kita kalau menghormati orang tua juga kita yuqabbil, ma makna yuqabbil? Mencium kepalanya. Iya, kalau mencium atau tangannya. Ya, karena yang tua terhadap yang muda. Ya, betul. Tapi yang muda terhadap yang tua tidak sopan.
Iya, tapi kalau kita sudah ketemu sama orang tua dan kita tidak cium tangan, ya itu biasa saja, itu bukan artinya tidak menghormati. Iya. Kalau salam tangan itu cukup. Indonesia lebih menghormatinya sampai cium tangan. Kita juga lebih menghormati cium tangan. Iya. Kita nunduk, tapi bukan ditarik tangannya gitu. Jadi salaman kita nunduk. Kalau di Arab kan kayak ditarik gitu. Salam saja ya, begitu salam tangan itu cukup. Tapi kalau mau kiss tangannya itu lebih menghormati. Tapi kalau itu salam saja tidak apa-apa, itu menghormati juga. Tapi di Arab saya lihat, benar atau tidak, itu kalau membayar atau memberi sesuatu dengan tangan kiri, ya kan? Hut. Bapak biasa di Arab. Biasanya kita pakai tangan kanan Tangan kanan. Iya. Tapi kalau ini sibuk, ya kalau sibuk beda. Ya kalau kasih ini sibuk, ini lagi telepon, bisa pakai ini tidak apa-apa. Tapi saya lihat banyak orang-orang Arab penghormatan terhadap tangan ini kurang bagus ya. Jadi mungkin. Kalau di Indonesia kan tidak bagus, harus pakai tangan kanan. Jadi kita sudah diajari memberi sesuatu ke pihak lain itu dengan biasanya tangan. Kita pakai tangan kanan. Tapi kalau sibuk 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 begitu. Tapi tidak apa-apa. Saya lihat perbedaannya yang mencolok itu kemudian salaman, kemudian pegang kepala. Itu juga agak beda ya. Iya. Orang Arab tidak bisa menunggu lama dan emosinya keluar. Begitu. Kalau Indonesia tenang, santai gitu ya. Tapi terlalu santai juga nggak bagus. Itu di Indonesia terlalu banyak santai. Beda dengan di Eropa. Di Eropa kan di Korea. Harus. Oleh karena itu kalau saya punya meeting sama teman aku, saya tanya dia dulu. Misalkan jam 8, saya tanya dia jam 8 Indonesian time atau international time. Dia ketawa. Jam 10. Betul. Jam 8 datang jam 10. Kalau 10 itu bagus, tapi bukan 11, 12. Tapi karena macet. Jam karet di Indonesia. Macet. Itu mungkin di Jakarta. Jakarta kan macet gitu ya. Kalau di daerah mungkin karena kondisi transportasinya lancar, mungkin tepat janji. Macet terus Jakarta, di Indonesia juga. Termasuk negara termacet di dunia khususnya di Jakarta, karena 40% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Atau di Jakarta. Jadi kalau 270 juta penduduk Indonesia, hampir 70 juta, 40%-nya ada di Jakarta. Hampir 70 juta lebih. Di Jawa di Pulau Jawa. Di Jawa Timur, Barat, Tengah. Tapi mayoritas di Jakarta Di Jakarta. Berapa juta tinggal di Jakarta? Ya sekitar di Jakarta 10 juta, 20 juta mungkin, tergantung ya. Karena saya lihat jalan-jalan di Jakarta sangat macet. Kalau nggak macet jam 2 malam. Macet. Walau jalan tol juga macet. Iya, Indonesia. Karena kan makanya sejak tahun 2010-an atau 2015. Saya punya cerita. Sebelum 1 bulan hampir, saya bawa mobil di jalan tol di Jakarta, Jalan Jagorawi. Jam 7 hampir atau jam 8 malam. Dan ada banyak orang pulang kerja, dan saya waktu itu lupa lihat bensin minyak mobil. Di setengah jalan sudah mati. Di jalur yang cepat ada 3 jalur. 3 jalur ya. Di jalur yang cepat sudah berhenti karena bensin. Iya. Dan ada 2,5 kilo di belakang aku macet. Gara-gara itu. Saya sangat stres waktu itu. Untung enggak ya Allah, saya takut sekarang ada orang Indonesia turun dari mobil dan dia akan hancur aku. Tapi alhamdulillah tidak ada. Ya karena dilihat Iya, kalau di Arab mereka akan hancur aku.
Itulah Indonesia. Jadi ramah tamah. Ya, Indonesia mereka itu, sabar, mereka tidak tut, bukan mereka Indonesia sabar, ramah tamah, sabarnya oke. Kemudian kalau bicaranya juga tidak terlalu keras. Kalau di Arab kan suaranya. Ya, betul. Jadi orang Arab dengan orang Arab bicara kita pikir lagi berkelahi. Tidak, itu biasa. Iya, makanya kan kalau bawa jemaah kita bicara bahasa Arab kan. Iya. Itu biasa saja. Orang jemaah kaget. Pak Hamdi ribut, enggak, saya ngobrol. Tapi di Indonesia juga ada yang bahasanya tinggi. Di mana itu? Di Medan, di Sulawesi juga bahasanya agak tinggi, tapi tidak setinggi Mesir lah. Mesir di Batak itu memang tinggi, tapi di Mesir kan tinggi juga. Arab pada umumnya bahasanya keras ya. Iya. Saya pikir ini vlog cukup sampai sekarang. Kita lanjut di vlog lain. Baik. Insyaallah azza wajal. Terima kasih Uday sudah membagi pengalaman tentang perbedaan adat istiadat. Iya, dan ada di satu vlog lain kita akan bicara adat nikah di Arab, ada beda juga di Arab, di negara-negara Arab insyaallah azza wajal, dan makanan juga insyaallah. Dan topik lain. Insyaallah. Baik, buat sahabat Sandi atau vlog ya Uday Al-Akhras, tune terus dan jangan lupa like dan subscribe di masing-masing YouTube. Saya di Satrian Wisata, Uday Al-Akhras atau Uday Akhras langsung. Uday Akhras insyaallah akan bermanfaat. Like, share, subscribe dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.